Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Handayono dengan NIM 0528019971 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka. Di sini saya akan memaparkan tugas 3 teknik komunikasi dan presentasi mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perkembangan kota yang terjadi melalui dua proses utama, yaitu yang pertama pertumbuhan, peningkatan kuantitas fisik kota, dua transformasi, yaitu perubahan fungsi untuk meningkatkan efisiensi pemukiman. Pada transformasi sendiri terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama penetrasi, yang kedua invasi, yang ketiga dominasi, dan yang keempat suksesi. Pertama yaitu penetrasi. Penetrasi adalah tahap masuknya fungsi baru ke area yang sebelumnya memiliki fungsi lama. Sebagai contoh, kawasan perumahan mulai dimasuki aktivitas komersial kecil. Yang kedua yaitu invasi. Invasi adalah fungsi baru berkembang dan mulai mendominasi sebagian besar area. Sebagai contoh, ruko dan toko mulai menggantikan rumah tinggal. Yang ketiga, dominasi. Dominasi adalah fungsi baru menguasai ruang secara signifikan dan menjadi aktivitas utama di kawasan tersebut. Sebagai contoh yaitu lahan pertanian atau pemukiman menjadi kawasan industri atau pariwisata. Dan yang terakhir adalah suksesi. Suksesi yaitu fungsi lama sepenuhnya tergantikan oleh fungsi baru. Sebagai contoh, kawasan rumah tinggal berubah total menjadi area perdagangan. Pada perkembangan kota sendiri, terdapat permasalahan, terutama pada transformasi. Transformasi sering memicu masalah ketika tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 1. Kepadatan meningkat, kedua konflik pemanfaatan ruang, ketiga penurunan kualitas lingkungan. Selain itu ada juga dampak ketidaksesuaian pembangunan yang berdampak pada seperti 1. Sosial, konflik antar kegiatan, kedua ekologis, banjir, polusi, ketiga ekonomi, ketidakefisienan, dan keempat budaya, hilangnya karakteristik kawasan. Pada guna lahan di Bandung memiliki beberapa jenis kategori, di antaranya 1. Perumahan, kedua komersial, 3. Industri, yang keempat ruang terbuka hijau, yang kelima kawasan lindung, dan keenam campuran. Dalam mengidentifikasi guna lahan diperlukan 1. Mengendalikan perubahan fungsi, 2. Menilai kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang, yang ketiga meningkatkan efektivitas pembangunan. Hal ini menjadi dasar dan sangat penting. Dalam survei identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung sendiri memiliki tujuan sebagai 1. Mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan yang ada di Kota Bandung. Yang kedua, memahami sistem serta karakteristik dalam berbagai jenis guna lahan. Dalam hal ini, sasaran yang digunakan dalam kegiatan berupa 1. Mengidentifikasi karakteristik guna lahan, kedua, mengidentifikasi variasi kegiatan dalam setiap jenis guna lahan, yang ketiga, mengetahui kegiatan yang berkembang pada setiap kawasan. Dalam survei yang akan dilakukan pastinya ada hasil yang diharapkan, yaitu laporan hasil survei lengkap yang dapat digunakan untuk perencanaan pada tahap selanjutnya. Untuk ruang lingkup pelaksanaan kegiatan survei akan dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WT dengan estimasi durasi waktu pelaksanaan selama 1 semester.
Kemudian untuk pendekatan pelaksanaan survei ada beberapa tahapan, yaitu 1. Pemahaman masalah, 2. Merumuskan kebutuhan data, 3. Menentukan populasi dan sampel. Selanjutnya, menyusun dan menggunakan perangkat survei, menentukan target area, melaksanakan survei sesuai etika, dan yang terakhir mengolah dan menampilkan data. Dalam survei kegiatan dilakukan pengorganisasian dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi tim. 2. Menyusun proposal kegiatan. Yang ketiga, menentukan pola kebutuhan data. 4. Pencarian data dan penyusunan biaya. Dan yang terakhir, pengurusan perizinan. Pada survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai perubahan guna lahan di Kota Bandung untuk mendukung perencanaan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.